الحمد لله الذي فضلنا وشرفنا بحضور شهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فقال الله سبحانه وتعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin hamba Allah sidang salat Jumat rahimakumullah. Hari ini dan saat ini merupakan hari dan saat yang sangat berbahagia bagi umat Islam. Hadirnya kita di bulan Ramadan ini merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang ditakdirkan bertemu dengan bulan Ramadan. 2 bulan sebelum bulan Ramadan ini, umat Islam sebagaimana juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini. Kita mendoakan pada doa yang masyhur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, beri kami berkah pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban, dan pertemukan kami ya Allah pada bulan Ramadan. Saat ini kaum muslimin, bulan yang kita tunggu-tunggu itu, hari yang kita nanti itu sudah ada di depan mata. Ramadan yang penuh barakah itu saat sekarang ini sudah bersama kita. Mengapa kita menanti dan menunggu kehadiran bulan Ramadan? Mengapa semua umat Islam, umat beriman mendambakan bertemu dengan bulan Ramadan? Salah satu yang spesial yang ada pada bulan Ramadan ini adalah yang tidak kita temukan pada bulan-bulan lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hambanya yang beriman untuk menunaikan ibadah puasa. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Ibadah saum, ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita, diingatkan Allah bahwa kewajiban berpuasa ini juga telah diwajibkan kepada umat sebelum kita. Tujuan yang luar biasa dengan menunaikan ibadah puasa ini, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mengangkat derajat seorang hamba, akan meningkatkan derajat seorang hamba pada suatu derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kita dari segi harta kekayaan yang kita miliki, tidak pula dari pangkat dan jabatan yang kita punyai, bukan pula dari tampang yang ada pada diri kita.
Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang dari ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa. Kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah. Orang-orang yang sungguh-sungguh menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengangkat derajat hamba itu kepada derajat yang paling tinggi di sisinya, yaitu derajat ketakwaan tersebut. Kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah, ibadah Ramadan bisa mengangkat dan meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melalui ibadah Ramadan ini kita dilatih, dididik, kita menjalani madrasah Ramadan ini dengan melewati berbagai amal-amal kebajikan. Satu di antaranya adalah melalui Ramadan kita dijadikan menjadi hamba Allah yang sabar. Mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, di rumah kita ada berbagai macam makanan, minuman yang beraneka ragam. Bahkan ada juga mungkin kita punya istri yang cantik-cantik, tetapi demi menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, semua itu kita tinggalkan. Kita menahan kesabaran kita demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin, bahwa orang-orang yang bersabar itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Artinya sangat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain dikatakan innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencukupkan pahala orang-orang yang bersabar itu bighairi hisab, dengan tidak terhingga. Di bulan puasa ini kita melakukan kesabaran itu, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian kita bersama. Yang kedua, ibadah puasa, ibadah Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Rahmah. Dengan berpuasa ini kita dididik secara langsung, bukan secara teori, menjadi hamba-hamba Allah yang penyayang. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak berpunya saat ini. Saudara-saudara kita di luar sana ada yang terkadang makan, terkadang tidak. Terkadang mereka pun tidak punya tempat tinggal, terpaksa istirahat mereka di gubuk-gubuk yang terkadang kalau hujan bocor. Ada yang tinggal di kolong-kolong jembatan. Dengan menjalankan ibadah puasa saat ini, kita pun merasakan betapa perihnya yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang miskin, yang papa, yang fakir. Sehingga dengan merasakan pedihnya kita sedang berpuasa ini, maka secara langsung kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita tersebut. Orang-orang yang penyayang, orang-orang yang ada dalam dirinya rasa kasih sayang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan disayangi oleh yang Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasul mengatakan, ar-rahimuna yarhamhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang dalam hatinya ada rasa sifat kasih sayang, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Penyayang, akan menyayangi orang-orang yang penyayang tersebut. Oleh sebab itu, kasihilah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi. Niscaya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit akan menyayangi kalian. Kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah,
hadis itu secara jelas menyatakan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala akan dicurahkan kepada mereka yang memiliki sifat kasih sayang kepada saudara-saudaranya. Sifat kasih sayang tidak cukup diucapkan dalam lisan saja. Tidak cukup hanya berupa lip service saja. Tidak cukup hanya diutarakan dalam kalimat-kalimat indah saja. Tetapi rasa kasih sayang itu harus kita wujudkan dalam bentuk nyata. Kita bantu saudara-saudara kita yang tidak berpunya. Kita kasihi saudara-saudara kita yang tidak sama nasibnya dengan kita. Kalau itu kita lakukan, insya Allah, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan melimpah kepada kita. Kalau saat ini, hari-hari sebelum ini kita lalui, kita merasa jauh sekali dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mari kita introspeksi diri. Mari kita muhasabah, apakah jalan-jalan kehidupan yang kita lalui selama ini jauh dari mengasihi orang lain, ataukah dalam hati kita ini terselip sifat kebencian, sifat permusuhan, sifat tidak senang kepada orang lain. Kalau itu yang terjadi, boleh jadi itulah yang menutupi rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu. Kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah. Oleh sebab itu, di tengah-tengah berpuasa ini kita diingatkan bahwa memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa, maka ia sama dengan menunaikan ibadah puasa itu sendiri tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Karena itu orang yang berkenan memberikan bukaan kepada orang sedang berpuasa karena dia merasa iba, merasa sayang terhadap saudaranya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang luar biasa, yaitu memberikan pahala sama dengan seorang yang menunaikan ibadah puasanya itu sendiri. Kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah, banyak sekali kelebihan-kelebihan yang didapatkan seorang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Di hadis yang lain dikatakan bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan yang dia lakukan. Rasul bersabda pada hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan didasari karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampunkan segala dosa yang pernah dia lakukan. Kita semua ini pasti pernah melakukan dosa. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Sebaik-baik manusia bukanlah orang yang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan, tapi sebaik-baik manusia adalah orang yang ketika dia melakukan dosa, dia segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wasilah, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu dengan menunaikan ibadah puasa ini dengan semaksimal mungkin. Karena itu kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah, mari kita tunaikan ibadah puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntunan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan hendaknya kita hanya berpuasa dan yang membatalkan ibadah puasa itu sendiri, tapi hendaknya kita juga membatalkan dari pahala ibadah puasa itu sendiri. Mata yang ada pada kita mari kita puasakan dari melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kaki yang ada pada kita ini kita puasakan, kita tahan jangan melangkah kepada tempat-tempat yang tidak terpuji. Tangan yang ada pada kita ini jangan melakukan hal-hal maksiat dan mungkarat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan menjaga ibadah puasa kita dari segala yang membatalkan ibadah puasa dan membatalkan pahala ibadah puasa, maka segala ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan milik kita. Kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat mengingatkan kita kembali, khususnya untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita pada tahun ini. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.